Hai EOG, mari sama-sama kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Come on, sing it out. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy. He's worthy. Exalted. He's high and lifted up. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart. Make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. Mari sama-sama pujikan, katakan. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in, withholding nothing. You're worthy, exalted. You're high and lifted up. Come on, sing, sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord. Let me sing with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed. Sing, sing, sing. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed. Sing, sing, sing. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed in the sanctuary. Gotta open up your mouth and give him praise. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands, unashamed. Sing, 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 sing. Sing unto the Lord, open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, lavish him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing, haleluya. Yang siap bernyanyi buat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Serukan nama Yesus, tanggalkan
Halo EOG, selamat datang kembali di EOG Online Service. Mari saat ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk perkenanan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati setiap kami, buka telinga setiap kami Tuhan, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini saya mau membahas tentang break your mask, pecahkan topengmu. Belakangan ini, seberapa sering sih kita secara sadar atau nggak sadar, kita sering menipu diri kita sendiri. Kenapa saya bilang menipu diri kita sendiri? Tanpa kita sadari, seringnya itu kita merasa, oh fine dengan hidupku. Tapi padahal di belakangnya tidak baik-baik saja. Itu bisa berarti ada dalam diri kita, bagian dari hidup kita yang masih merasa belum puas. Oh, saya juga iri dengan lihat orang lain. Kok enak ya hidupnya dia seperti itu ya? Kok enak ya hidupnya dia kok bisa punya barang seperti itu. Sering dari kita ini menggerutu di dalam hati. Dan secara tidak sadar, lama-lama dari iri hati kita, dari negatif thinking kita terhadap orang-orang di sekitar kita, itu bisa membuat kita menjadi orang yang mulai membuat topeng untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, mungkin kita nggak sadar melakukannya, tapi sebagai contoh misal di usia remaja, kenapa banyak usia remaja yang riskan? Dan memang di usia remaja ini usia di mana mencari jati diri, mencari seperti apakah sih aku. Nah, ini adalah masa-masa yang rawan. Kenapa? Sebagai contoh aja, di usia remaja nggak sedikit juga kita lihat anak-anak yang nakalnya over, mungkin bisa dibilang alay. Kita juga tidak mau menjudge mereka, tapi sedikit banyak dari pengalaman yang pernah saya rasakan, yang pernah saya jalani. Kalau ada anak yang nakal atau alaynya itu lebih dari batas normal, pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang nggak beres. Kenapa sih kok dia melakukan itu? Kadang ada yang sampai, wah, anak ini kok alaynya luar biasa ya, kok nakalnya luar biasa ya. Coba kita lihat, teliti benar-benar, pasti ada something yang nggak beres dalam hidupnya. Entah itu tentang keluarganya, papa mamanya nggak beres, atau keuangan keluarganya, atau dia tidak punya kepuasan tentang dia tidak dipedulikan di dalam keluarganya, dia kurang kasih sayang. Banyak aspek yang mempengaruhi. Kenapa sih kok kita melakukan hal itu secara tidak sadar? Kita secara nggak sadar karena untuk menutupi, misalnya anak yang nakal tadi, kenapa dia overreacted? Kenapa dia sampai benar-benar alaynya luar biasa? Dia untuk menutupi, oh aku nggak mau dilihat orang, aku kurang kasih sayang. Akhirnya, aku tak nakal aja. Nakalnya misal buat geng, rokokan. Itu nggak keren. Itu sama sekali nggak keren. Tapi menurut anak yang melakukan ini, itu keren. Karena apa? Dia mau menutupi sisi lain, sisi kekurangannya dia. Jadi dia mau menutupi kekurangannya dia dengan cara dia melakukan sesuatu yang wow. Dalam bentuk yang entah itu positif, entah itu negatif, tapi secara berlebihan. Gitu. Dan setelah dia melakukannya itu, kalau kita tanya, kenapa kok kamu kayak gini? Pasti dia jawabnya, oh nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Nah, lama-lama topeng itu mulai terbentuk semakin tebal, dan lama-lama kitanya sendiri menipu diri kita sendiri. Ada di Matius 23:28 dikatakan, demikian jugalah kamu, di sebelah luar tampaknya kamu benar di mata orang,
tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sering kita itu berkata, aku itu baik-baik saja kok dengan hidupku. Beda loh ya, membohongi diri kita dan memotivasi diri kita. Kalau kita membohongi diri, seperti kita juga mengasihani diri. Jadi kita bilangnya, gak apa-apa kok, aku fine-fine aja kok dengan hidupku ini. Ya mau ya apa lagi, ya sudah gini ya sudah. Tapi beda dengan kalau kita memotivasi diri. Oh, aku kenapa ya kok hidupku kayak gini ya? Ya apa ya caranya ya, supaya aku bisa jadi lebih baik dari hidupku yang sekarang. Itu sangat bertolak belakang. Tapi yang sering kita lakukan secara tidak sengaja, secara tidak sadar, itu kita malah membohongi diri kita sendiri. Kita malah membuat topeng kita itu semakin tebal. Ya kita nggak tahu kita mau ke depannya seperti apa. Kita lebih seringnya, oh enggak apa-apa, aku fine kok dengan hidupku. Dan akhirnya setelah topeng itu tebal, kita mau buka topeng itu kita kesusahan. Dan kalau sudah kita kesusahan, akhirnya yang timbul apa? Kita sudah membohongi diri kita sendiri. Kita sudah membohongi orang lain, orang tua kita. Bahkan kita bisa memanipulasi keadaan kita. Misal kita ketemu dengan orang-orang, teman-teman di luar, kita hahaha hihi ketawa sana sini. Tapi begitu kita sampai di rumah, kita misal lihat orang tua kita berantem, atau misal kita di rumah ternyata papa mamaku lebih sayang adikku, terus kita jadi istilah bahasa Jermannya mangkel, dan itu membuat lama-lama kita jadi benci sama orang tua kita. Itu juga sebetulnya seperti topeng yang sudah terlalu tebal. Apa sih yang mau kita lakukan dalam hidup ini kalau sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, akhirnya yang ada hanyalah kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Jadi sebelum itu semua kita dapatkan, sebelum kita membentuk topeng yang tebal itu tadi, lebih baik topeng yang tipis ini kita pecahkan. Seperti Yakobus 4 ayat 14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di dalam Yakobus ini benar-benar sudah dikatakan, kita tuh hidup cuma sekali di dunia ini. Bagaimana kita bisa menjadi terang Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi buah yang manis buat orang-orang di sekitar kita kalau kita keluarnya itu keluar dari rumah, atau kita kalau kemanapun kita pakai topeng yang namanya topeng kebohongan itu tadi, di mana kita sering memanipulasi keadaan kita sendiri. Hidup ini hanya sebentar, jadi setidaknya kita buat hidup kita itu berguna dan menghasilkan buah yang manis buat orang-orang, biar orang-orang lihat, oh ternyata si A, si B, ternyata orangnya kayak gini ya. Bagaimana caranya? Kita caranya gampang, bukan gampang sih sebetulnya. Mengucapkannya gampang, melakukannya susah. Kita harus butuh bimbingan Roh Kudus. Kita harus minta tolong sama Tuhan. Bagaimana caranya? Itu belajar hidup tulus di hadapan Tuhan. Hidup tulus itu apa sih? Hidup tulus itu ya, ini aku. Tidak ada yang tak tutupi Tuhan. Mungkin kita susah memang, karena apa? Kita harus menekan ego kita. Kita harus benar-benar membuang semua ego kita. Kita harus bilang di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, ini loh keadaanku kayak gini. Tuhan dulu sudah tahu keadaan kita seperti apa. Cuman orang lain di luar tidak tahu. Tapi ya bukan berarti kita umbar-umbar di sosmed menceritakan kehidupan pribadi kita, bukan seperti itu juga. Itu juga ke arah alay yang negatif ya. Jadi kehidupan pribadi kita itu kita keep sendiri, tapi kita open selebar-lebarnya sama Tuhan, biar Tuhan bisa lihat, oh aku mau ngasih ini loh ke kamu. Jadi kita bisa tahu, oh maunya Tuhan seperti ini. Kita harus hidup tulus dan apa adanya, bukan berarti diumbar di sosmed. Kita hidup tulus
dan apa adanya, ya sudah kita jalani apa yang ada sekarang. Dan kita sambil berdoa setiap hari minta, Tuhan, maumu apa sih dalam hidupku? Apa sih yang mau lewat hidupku ini, engkau mau apa? Ini aku apa adanya, seperti ini. Kalau engkau mau pulihkan aku mau Tuhan. Seperti itu. Jadi bukan berarti terbuka apa adanya dibuka semua ke sosmed ya. Hati-hati ya buat adik-adik. Jangan pernah kita umbar kehidupan pribadi kita. Entah itu masalah atau apapun di dalam media sosmed ya. Karena itu juga tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mending kalian membagikan ayat firman Tuhan yang menguatkan. Siapa tahu ada di sosmed kalian yang memang butuh dikuatkan. Begitu lihat, oh iya, aku diberkati. Secara nggak langsung, kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kembali ke yang tadi, kita hidup tulus. Tulus apa adanya di hadapan Tuhan. Ngomong gampang, Kak. Susah jalannya, betul. Saya juga masih belajar untuk buang ego. Buang ego itu nggak gampang. Kita mau ngomong ke Tuhan, Tuhan ini aku. Cuman kadang kita merasa, oh, gak apa-apa kok Tuhan, dengan yang ini aku masih bisa bertahan. Loh, kalau kita sudah berbicara seperti itu, ya sudah, Tuhan yang angkat tangan. Oh ya wes, kamu mau kerja pakai caramu sendiri, ya sudah. Tapi waktu kita hidup tulus, Tuhan ini loh aku. Ini loh aku apa adanya. Ini loh, misal kita ada problem keluarga. Ini loh keluargaku seperti ini. Serahkan sama Tuhan semuanya. Kita harus benar-benar belajar memecahkan topeng kita yang menutupi hidup kita. Dan menunjukkan pada dunia gini. Ini loh aku. Ini loh aku. Lihatan. Lewat hidupku seperti ini, Tuhan bisa bekerja. Saat kita mau serahkan semuanya sama Tuhan, saat kita mau berikan semuanya sama Tuhan, kita terbuka, open sama Tuhan, yakin dan percaya. Saya sudah banyak mengalami, sudah sering mengalami yang namanya Tuhan tolong itu sudah sering. Dan semakin kita mengandalkan kekuatan kita, semakin kita sok di hadapan Tuhan, semakin kamu akan jatuh. Tapi semakin kita, Tuhan ini aku, wis, gimana? Tuhan mau apa dalam hidupku? Pasti apa yang sedang kalian hadapi, Tuhan pasti tolong. Dan itu yang Tuhan mau. Apa sih yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita? Bukan gini, yang Tuhan mau dalam hidup kita itu bukan uangmu, bukan tenagamu, bukan pelayananmu, bukan. Tuhan tidak minta sesuatu yang terlihat wow di luar, tapi Tuhan minta sesuatu yang ada di dalam, yang orang tidak lihat, tapi Tuhan bisa tahu. Itu apa? Hatimu. Waktu kita bisa memberikan hati kita yang benar-benar tulus, apa adanya sama Tuhan, tanpa kamuflase apapun, Tuhan bisa lakukan perkara ajaib. Apa yang kalian lakukan, misal itu perkara yang berat, Tuhan bisa selesaikan itu. Dan Tuhan mau nyatakan itu lewat hidup setiap kita, biar orang lain lihat. Lewat hidup kita, Tuhan bisa dipermuliakan. Lewat hidup kita, orang lain bisa bertobat. Lewat hidup kita, orang lain bisa melihat Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Seperti kalau di film-film, di The Greatest Showman, ada lagu This Is Me. Itu sebetulnya lagu menurut saya bagus karena ya ini aku loh, lihatan seperti ini aku. Nggak ada yang namanya misal, oh aku tak ngikuti beli ini beli itu supaya aku terlihat wow, supaya orang nggak tahu kalau misal di rumah ternyata aku broken home. Oh aku tak ikut grup ini biar bisa sana sini bisa terkenal, supaya orang juga nggak tahu kalau misal di rumah aku ternyata kurang kasih sayang. Enggak, tapi biarlah kita melakukan semuanya itu berdasarkan ya memang ini aku, yang aku punya, yang aku bisa, dan yang aku mau usahakan seperti ini aku. Dengan begitu, kalau kita sudah lakukan bagiannya kita sudah benar-benar ini aku, dan aku mau dipakai Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan lama-lama tinggal diam kok. Tuhan pasti langsung
Pasti, Tuhan itu pasti tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Tapi Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita. Biar semua orang tahu bahwa Tuhan kita itu ada dan Dia itu sangat amat baik dalam hidup kita. Jadi, mulailah belajar untuk hidup tulus apa adanya sama Tuhan. Gimana Kak caranya? Ya kita mulai terbuka dulu sama Tuhan. Nggak mungkin kita bahasa Jermannya ujuk-ujuk langsung bisa jadi baik. Nggak mungkin lah itu. Kita mulainya step by step. Bagaimana? Ya sudah, kita mulai dari dalam diri kita dulu. Kita benahi diri kita dulu sama Tuhan. Setelah kita sudah benahi diri kita sama Tuhan, baru kita bisa lihat, oh ternyata kalau papa mamaku seperti ini, kita bawa doa. Oh Tuhan, ternyata papa mamaku ada kesulitan ekonomi, papa mamaku ada kesulitan hal-hal yang lain. Tuhan tolong bantu Tuhan. Tunggu saatnya, pasti Tuhan Yesus bantu. Dan kalian pasti tercengang melihat waktu Tuhan Yesus tolong kalian menyelesaikan masalah kalian. Karena kalian sudah memberikan hati kalian yang tulus untuk dipakai Tuhan. Jadi seperti itu. Kita hidup tulus, waktu kita mau hidup tulus, Tuhan berkenan dan Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya, mujizatnya, kasihnya melalui hidup kita. Jadi kita juga bisa secara tidak langsung juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita bisa menjadi orang yang berguna, anak yang berguna, seseorang yang berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mulailah untuk hidup tulus, belajar hidup tulus apa adanya, mulai dari diri kita sendiri terhadap Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyelamatkan setiap kita, menolong setiap kita, apapun yang kita hadapi, kita berikan semuanya sama Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab semuanya. Sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk membuang setiap ego kami, setiap keakuan kami Tuhan. Kami mau buang semuanya, dan yang kami tahu dan yang kami mau Engkau selalu ada bersama kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk selalu hidup tulus apa adanya, untuk selalu hidup tidak ada kamuflase dalam hidup kami Tuhan, tidak ada kebohongan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak membohongi diri kami sendiri, tapi kami mau membuka hati, memberikan hati kami, hidup kami apa adanya dengan Tuhan. Yang mau berikan semuanya, Engkau yang urapi setiap kami, Engkau lawat setiap kami, Engkau bungkus kami dan Engkau jagai kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ajarkan kami untuk hidup tulus, taat, dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan ucap syukur, sama-sama katakan, amin. Stay safe and God bless you. Shalom Eros, terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan jika kalian ketinggalan ibadah sebelumnya, kalian bisa klik video yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel EOG TV. See you and God bless.